Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Ana Rosa Simamora dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 0320210005. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Pada manusia, sistem endokrin memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Ketiga, mengatur sistem metabolisme tubuh. Keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Kelima, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat. Keenam, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Ketujuh, mempengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Pada sistem endokrin terdapat hipotalamus yang terletak di daerah otak, yang terletak di dasar otak dan berfungsi menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah, dan rasa haus, susunan hati, dan pelepasan hormon dari kelenjar lain. Yang ini dia hipotalamus. Di mana di dalam tubuh manusia terdapat 8 kelenjar endokrin beserta hormon yang dihasilkan, yaitu yang pertama kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitary disebut juga master of gland atau kelenjar pengendalian karena menghasilkan hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi dua, yaitu satu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Yang ini dia kelenjar hipofisis. Yang kedua kelenjar tiroid. Yang ini merupakan kelenjar yang terdiri dari folikel dan terdapat di depan trakea. Kelenjar tiroid terdapat di leher bagian depan di sebelah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu satu thyroksin yang berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua yaitu triiodothyronin. Yang ketiga kalsitonin yang berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang ketiga yaitu kelenjar paratiroid. Yang ini kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratonom atau PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dalam tulang. Yang keempat yaitu kelenjar timus. Yang ini kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus berfungsi memproduksi sel darah putih atau limfosit T. Yang kelima kelenjar adrenalin. Yang ini kelenjar adrenalin berbentuk bola atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat 1 kelenjar suprarenalis dan dibagi atas 2, yaitu bagian luar atau korteks, bagian tengah atau medula. Hormon yang dihasilkan dari bagian luar atau korteks yaitu mineral octocotinoid yang berfungsi mengontrol ion anorganik. Yang kedua glukortikoid yang berfungsi mengatur metabolisme glukosa. Kemudian hormon yang dihasilkan dari bagian tengah atau medula yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Yang keenam yaitu kelenjar pankreas. Yang ini merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin atau berfungsi mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh yang menembus membran sel. Di dalam otot glukosa dimetabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan di sel.
di sel hati. Insulin mempercepat proses pembentukan glikogen atau glikogenesis dan pembentukan lemak atau lipogenesis. Yang ketujuh yaitu kelenjar ovarium. Yang ini yang merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh folikel dengan graf dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Misalnya, perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima sel telur yang telah dibuahi. Yang ke-8 yaitu kelenjar testis. Yang ini di mana testis pada manusia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih atau sel geminal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Testis mengekskresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan jakun, bulu dada, jakun dan membesarnya suara. Demikian penjelasan sistem endokrin dari saya. Sekian dan terima kasih.